Lho kula niki termasuk ora dikeramat. Kula nu nate bantah-bantahan mbek Bilal lu sungi ngimpi. Gara-gara niku Gus. Kula kan beberapa kali umroh. Singkat cerita pas umroh itu kan kula nate haji. Ibu-ibu lho Gus, nak bengi kan gak oleh ning Masjid Nabawi iki. Kiai Mansur jam piro? Mulai ra oleh jam piro? 11. Jam 11 dulu. Jam 11 apa jam piro, Mas? 11. 11. Oh ya jam 11. Nah ini Mekah kan bebas ya, 24 jam ya. Iya Mas Sur iki. Wes singkat cerita itu bengi-bengi jam 10. Ya jam 10. Ibu-ibu kan wong aku de facto dianggap pembimbing, padahal aku ora pembimbing dianggap. Wong alim ana nabune. Dadi wong alim aku kaji plus ku bayar 100 piro. Pembimbingnya susah ngertiin aku wong alim akhirnya ya dianggap pembimbing. Wah, tetep bayar wae matene wong. Singkat cerita itu Gus. Wong wedok ngeluh, Pak Bah, kenapa sih kita tidak bisa ke Raudhah kalau malam-malam tidak kayak yang di Mekah? Nah, Mekah kan pasti kerja. Aku ya eskal Gus, pas nang Raudhah ya eskal kena opo. Padahal Medina itu harusnya lebih gampang Gus diatur kan tempatnya terbatas terus lebih steril gimana sih? Kan lebih gampang cara dibolehkan kan lebih gampang ngaturnya. Bukan hitung itu. Mau itu ketemu Bilal itu anak hilang maksudnya ya Bilal muadzin ya bahasa Arab ya Bilal kan ketika ini tahadus bin Ni'mat pulau niku takut pertama Bilal aina abi bapakku niku bahwa ada fiku batil khodro itu mahamalatil Quran wa fihim terus ya diterangkan saya termasuk untuk tafsir tentang bapakmu ning kubah iku niku ambek hamalatil Quran niku batil khodro itu kubah Rasulullah ada aja. Jadi kalau senang musik terus. Singkat cerita, nah ya aku mau takut tok Bilal bapak pun niku ono. Bapakmu nang kono, maaf sing kubatul khadra mahamatil Quran sampai wong sing apa kan. Terus aku takut nih. Lah jenengan medhi kula ambek opo? Mendinge de Bilal. Mbok kiai-kiai ku kandhani, Madinah ku kaya ana Mekah. Bedane opo? Nak Ka'bah ditoleransi wong wedok mlebu 24 jam mergo Ka'bah. Ha wa Rasulullah asrafu minal Ka'bah. Bukan dupamu. Aku yo sesuai, aku yo wong daerah kene yo biasa brengket. Lah kok ngamuk aku bukan. Aku ya tangkem elek maksudnya. Kok aku bukan apa iki. Terus jawab bilang, yo lah yo, pokoknya ngomong wong akeh, nak kudune padha. Wah matene wong. Jadi memang unik ya. Mekah dan Medina itu unik. Makanya saya yakin suatu saat Arab Saudi pasti rubah. Karena yang komplain itu banyak kan nyun sewu kan tidak fair. Kalau orang Ka'bah ditoleransi lanang wedok mlebu sampai 24 jam karena alasan apa? Ka'bah. Rasulullah itu asrafu daripada Ka'bah. Ya soal nanti ketertib ya ini bukan kritik ya, ini kan istilahnya permintaannya kan kasihan gitu. Wong wedok-wedok kadang kasihane neh ngene. Iku sin bongo ya. Nah, kadang nyun sewu sudah 4 hari itu nyun sewu khair. Hari terakhir ketemu bengi ya Mas. Itu nangisnya masyaallah. Enggak sempat. Dia ini rasuan Nabi mergo khair pas wayahe tinggal 1 hari pas suci ketemu bengi. Diumumno nak subuh cabut. Wadah nak ape cabut itu jam 2 wis ditotoki gimana sih kon apa siapa wah maten wong. Jadi ibu-ibu itu nangis tenan. Sakit. Jadi menurut saya yang seperti itu kita harus menyuarakan. Tapi ya kita memang nggak mungkin lah kita fatwa hukum karena wong wedok sing engke wong lanang sing ra jelas mari fitnah ini ya akeh. Tapi kalau alasannya itu Mekah juga mengalami hal yang sama gitu. Maksudnya kalau alasannya khawatir Mekah pun sama. Makanya uniknya Quran kan di situ. Uniknya Quran itu memang Quran itu luar biasa. Dari awal tawaf kan sah lailan. Ya dengarin ini secara sah kan tawaf kan sah lailan. Bahkan tidak ada waktunya sah semua. Efek daripada itu adalah Ka'bah di tengah masjid. Padahal perempuan pun wajib tawaf. Ya, misalnya haji kan ya wajib tawaf ifadah. Umrah juga wajib tawaf rukun. Efeknya mau tidak mau perempuan kan harus di tengah masjid. Itu yang menjadikan alasan Arab Saudi membedakan apa? Madinah dan Mekah. Kalau Mekah itu darurat, mau tidak mau kan dipakai tawaf. Dan di antara yang wajib tawaf perempuan.
Berhubung nggak ada syarat naharon kan lelang. Naharo kan gimana Mansur akibatnya kan? Sementara Rasulullah tidak punya posisi seperti itu. Tapi nyuwun saya pikiran seperti itu kan tidak mungkin kalau kita sebagai ahli sunnah ala Indonesia. Paham ya? Kan nggak mungkin kita misalnya mengatakan, tapi Rasulullah tidak punya posisi, kan nggak mungkin kalau kita loh. Iya. Paham tak maksud? Paham tenang lor. Paham gitu? Artinya kalau kita mentoleransi ikhtilat karena ifadah, karena rukun. Cara aku mahabbatu Rasulullah ya rukun. Apa sekarang aku pengen ngepresekno seneng itu. Tapi aku yakin Arab Saudi itu suatu saat pasti rubah. Kalau pulau menangi ya Mansur. Pulau menangi ini tentang kitab-kitab tentu saya tidak menyanyi langsung. Itu dulu ditutup itu maghrib. Sekali mon jannah itu ditutup. Terus mundur jam 09.00. Saya ini mundur jam berapa? 10. Tanya aku sesuai full. Ya kemudian mundur jam 11 terus full. Berusut. Full. Karena gak mungkin sakit loh Mas nak sing ngalami tadi. Kan beberapa perempuan itu ya, itu Kiai Mansur. Ada yang lapor ke saya, Pak, saya ini ahli medis, saya ini orang kedokteran. Jadi saya termasuk orang yang nyuwun sewu nggak suka pakai obat apa penunda apa head. Jadi banyak juga yang alami Kiai Mansur. Nah itu resikonya yang alami kadang waya ya, hari terakhir lagi suci. Nah ya pas kemarin head gak iso dekat Nabi karena head, pas hari terakhir suci wayai pulang, wayai ditutup, wayai pulang. Wow, tapi Bilal kamu enak aku. Wah, repot. Tapi alhamdulillah nanti ziarah Bilal. Baca peristiwa ini kalau kan ada tentang Jordan. Ziarah nih Bilal. Wajan uang nak melarat ning dunia nganti kabudut iki melarat. Makom iku sakake. Dadi dekne wis ketok melarat terus amdan tenan kok. Jarak. Sing nyuwun sewu sing jaga kuncine nyuwun sewu Gus iku tak golek iku pasangan wedhus. Dadi gak terawat ono padahal makome Salman Al Farisi, makome Khalid bin Walid kok keren. Wah, elit. Makome kan untuk tentang Israel Gus. Jadi Khalid bin Walid terus Salman Al Farisi itu kan kabudute pas Futuhat Syam Gus. Jadi makome datang putih. Dia teng Syam gitu maksud. Kula nate ziarah. Oh, keren. Masjid ngomong kalau nak untuk kitab Syekh Qadir Jilani Gunjang itu makome Salman Al Farisi. Anak Israel itu unik. Berarti dia itu gedeng wong Islam, tapi aku lihat kandani guide pulau itu yang Israel. Gampang Pak Bang adu Yahudi, ngerti bayari aman. Baru kayak kedunya. Iya baru kayak kedunya kan. Gampang sih. Ngadepi Yahudi gampang. Wong kedunya. Lho kula ngalami ora jare. Kula nu teng imigrasi Israel niku. Jane ya Palestina cara bahasa mung wis kowe. Wis mbol. Niku antri ku ono nak kene Aula Bandur. Wah, matane wong imigrasi antri. Mbok piye mutawifku dadi dhewe cukup. Kula nomor 2 terus bar. Terus gak dari gampang ada Yahudi, senang duit. Maksudnya itu yo jadi pelicin itu yo ning ndi. Oh, matane wong kene. Lalu itu nih guys ya, bahasa Arab teng mriko itu karena mereka apa guys? Kan ditaklukkan era Umar kan. Era Umar terus guri-guri berusut dikuasai salibis meneh. Terus era sinten Salahuddin Al-Ayyubi balik meneh, kalah meneh, balik meneh, terus setengah-setengah nanti saiki. Nah, setengah saiki bahasa Arab ini kono iku fushan. Kula maca wae nangis, padahal yang bikin pemerintah Israel. Karena mereka mungkin pakai sarjana-sarjana muslim. Jadi misalnya nang gone Masjid Aqsa itu ditulisi. Huna yubaru min akabir ashabi Rasulillah radhiyallahu anhu ini. Jadi itu ditulis detail. Di sini yo radhiyallahu anhu pokoke di sini dimakamkan 500 ashabur Rasulullah fi Nafatahus Syam. Min muqaddimihim Salman Al Farisi. Cepet. Wah yo makam Nabi Musa yo ditulis Quran wae. Padahal ning Israel. Nah, kalau nanti sholat teng Tel Aviv dengan ibu kota Israel, punya masjid tulisannya itu kaligrafi itu. Ya anak sholat tak nati min zalatin al-matin al-kabaira fil hufrodi kalam. Kalau nanti sholat dengan Sahil dengan pantai Tel Aviv, itu ada masjid ya man. Masjidnya itu tua, dirawat oleh Israel Bibisi. Wahada hadal masjid banahu ba'du sahabati Rasulillah tina fatahus Syam. Itu bahasa Arab susah. Gue enggak boleh sopo.
Jadi makanya ini kan misteri Tuhan. Makanya Israel itu menurut saya tidak akan bisa menguasai Palestina. Karena di internal Israel itu ada 30% partai Arab yang nggak menghendaki Israel sejahat itu dengan Palestina. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita khawatir ya boleh, tapi tetap wayak bawa illa yutimman walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tetap Allah itu memperlihatkan nurnya. Saya itu ketika di Tel Aviv itu syukur betulnya. Kok iso Israel terkenal jahat ngono masjid nang Tel Aviv yo. Boleh pakanan Islam yo. Mane kowe geman gedhe wong sugih barokah Islam. Semasa mbok ketingilah yo tetep sugih. Maksudnya gara-gara orang sugih, jadi orang-orang Turki yang kaya raya itu investasi di Tel Aviv. Karena ini investasi uang kan diiyakan sama Israel. Karena bawaan Islam dia tetap gawe hotel ala Islam, gawe catering ya ala Islam. Jadi ning gone Yerusalem kotane babare gede Turki. Sehingga wong Islam sing ziarah ke sana ya rasa khawatir makanan halal ya makanan itu karena ya nak orang sugih arek iso duit pidato ora cukup apa. Duit investasi nang kono. Gorono ora cukup menang go. Wong pulau visa entek 40 juta. Wong ngurus visa sak tiket. Pidato ngira kok. Piro? Tak ono to. Artinya gini, iku pangeran. Mulane terus maksudnya balik niki kula bukan ngelantur tentang Quran. Mulane sedekah ketika ngendikan wajah itu tetap di amwalikum manusia. Kula rasuratul jihad bil amwal kasus itu. Wajah itu di amwalikum. Dunya ku barokah. Riyen pemain nak muslim dipaksa mokak lho nak Ramadan. Barokah investasinya Sulaiman Al Fahim ning Manchester City, ning Manchester ning Real Madrid. Kuwabe stadion dikai masjid. Piye gitu. Iku barokah mung melarat ta wong sugih. Kowe nek dadi muadzin, kenane digolekno muadzin Manchester City nggawe masjid rung ono. Dulu koyo Islam tersangka, gara-gara investore wong Islam. Wah, ra terima bola, pelatih wedi ya sing Sulaiman Afam toko utak-utuk wis wedi. Dadi, lah ya mulai pangeran iki baca itu. Apa saya? Musik duwe wong Islam Manchester City. Ya sebenarnya gaya muat itu semua macam-macam sang pemain muslim bisa aneh ya. Ada yang lebih ngeri itu. Teng Amerika tahun film 2012 ya, kiamat itu. Wah itu malah lucu nih guys. Wah di wong gaya kuapal sing bebas kiamat. Hasil lucu guys. Pertama mlebu ilmuwan budak. Itu kenapa boleh masuk? Wah itu ilmuwan yang menjaga ilmu fisika ini. Wah nana mlebu. Itu ahli opo. Wah, terakhir wong arep utak untuk. Iku gak yo gak ahli kimia, gak ahli fisika, gak ahli netro opo, gak ahli. Wong ora ada keahlian blas. Lah itu siapa? Itu yang biaya. Jadi orang Amerika lah. Iku bayangno nek wong Arab iku wis ahli apa ahli biaya iku. Jadi pertama budak ahli kimia, itu ahli nitrogen. Wah. Orang wong Arab. Arab tahu tuh. Lah itu ahli apa? Oh itu sing biayai. Oh iya. Ini wong Arab punya nulik. Wong Arab itu hebat. Padahal sawangane lugu. Investor yang sukses di Prancis yo Fayet. Dodi apa? Al-Fayet. Oh itu duwe investasi ning Prancis ning Inggris itu masuk orang kaya. Wah anake dipacar oleh Didiana gak terima. Artis yang 80 tapi di pasar tanggung iya dong wong rok kabeh sing macar Dodi Fayet iku anake iku wah iku pirang miliar dadi investasinya iku iku hot nih hot mau ngetes kue roh. Wong ISIS kok rohane. Artinya gini loh. Cara aku ora usah menafikan wajah itu napa? Ya amal itu untuk nyata. Sekarang di Amerika juga sama. Itu saya pernah lihat. Saya kan punya banyak teman pakar ekonomi. Itu di Nasdaq di itu Amerika itu tidak bisa membayangkan tanpa investasi Arab Saudi.
ternyata pemilik saham sekarang terbesar itu bukan Soros lagi, tapi orang-orang Timur. Bayangkan misalnya sahamnya Al-Burud Qatar saja sudah berapa? Investasi yang digerakkan Qatar saja berapa? Nah, ini mau cerita lah. Sekarang kita ini terjebak Israel seakan-akan dijaya, kita takut hancurnya Palestina. Itu salah. Islam terlalu kuat untuk hanya hancur oleh apa? Israel. Karena yang menguasai saham di Israel itu orang Islam juga banyak. Di Tel Aviv itu ada masjid, ada investor Muslim banyak. Makanya kita bingung. Bingungnya misalnya nggak ada hubungan diplomatik kayak Perancis kayak apa punya apa Turki. Semuanya ada pangeran, sanut pangeran. Nah Indonesia pantasnya ada hubungan apa diplomatik karena tidak cukup punya power untuk punya hubungan apa. Tapi kayak rasanya Allah nolak sing di hubungan apa diplomatik asal punya kemampuan apa dakwah tadi. Karena masjid di Yerusalem ya Mansur. Andai kan tidak ada investor besar, kan yang kono kayak negara Yahudi. Baru kayak ada investor Muslim, toko sepanjang Yerusalem, mulai gang-gang itu toko Muslim apa sih? Jogo ya, wong Turki, wong Pakistan, wong India. Aku tuku Quran yang nangkono, tuku kitab yang nangkono. Jadi wong Yahudi yang saya minoritas tadi. Padahal sekarang dicaplok Israel. Tapi atmosfernya sama sekali gak Israel. Jadi mlebu Masjid Aqsa itu nak wong Islam itu kok pintu gerbang. Sementara nak ape ning gone sinagog wong Yahudi niku liwat lorong. Ditampa guri. Iya gitu sih. Ya barang suka-suka yo. Barang wong suka. Wah, gue yakin sih iku duit pirang triliun iku investasi. Lu puas Arab pahpon. Justru baru kayak ke Arab, Arabnya susah guys. Jadi gak iso Arab Suki, Arab Ami, kayak wong Arab Saudi malah ra iso deh. Jadi tulisan nang kono itu bahasa Ibrani mbek bahasa Arab. Bahasa Ibrani ini cilik, karena wong Israel dhewe ora iso bahasa Ibrani. Dadi nek nang kono ya lucu. Dadi kowe mangkel wong Yahudi tapi wong do bahasa Arab. Muatekno. Wes kowe bingung to nang kono. Jadi ku nabung gak kowe? Nggih. Kono cekel Israel. Mun kula terus nang